Substansi kewenangan nakes. Mulai dari definisi. Kenapa mulai dari definisi? Karena dari kata definisi ini kita bisa mengetahui makna yang dibatasi, ya. Batas-batas itu sudah ditentukan dalam satu definisi, apalagi kalau kita bicara definisi yuridis, ya. Artinya batasan-batasan lingkup yang sudah dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Eh, saya lagi di Provinsi Sulawesi Utara, visitasi satu rumah sakit swasta terkait salah satunya eh, SPO, HBL, ICIR, ya, dokumen-dokumen lah intinya. Dan juga rencana pembentukan tim advokasi internal rumah sakit. Nah, saya coba review salah satu SPO yang ditunjukkan ke saya tentang gawat darurat, pelayanan gawat darurat. Dimulai dari definisi atau pengertian gitu ya. Nah, di situ Bapak Ibu sejawat sekalian, memang kita bisa merujuk pengertian gawat darurat dari berbagai macam sumber literatur dan sebagainya. Cuma karena SPO ini bagian dari dokumen yang dapat di-challenge secara hukum ke depannya, maka seyogianya definisi yang ada di dalam itu juga merujuk pada definisi yuridis. Ini loh gawat darurat itu batasan-batasannya, ya. Karena teman-teman masih ingat kan ya kalau kita bicara hukum, bicara standar penggaris siku segitiga, bicara batasan-batasan. Persoalan hukum yang muncul di lapangan, ya, bukan hanya di dunia kesehatan. Itu biasanya karena melampaui batas, ya enggak? Tanah lewat batas 50 cm, ribut, gitu ya. Pemahaman, kewenangan, kompetensi lewat batas kompetensinya, persoalan hukum, gitu ya, dan sebagainya. Jadi penting sekali kita mengetahui definisi yuridis itu sebab kalau teman-teman cermati di semua peraturan perundang-undangan, definisi-definisi itu ditulis di pasal 1. Ya, silakan buka Omnibus Law, undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk Permenkes. Pasal 1, ketentuan umum, memuat definisi. Pentingnya definisi. Sekarang kita coba lihat definisi nakes namet. Kalau minggu lalu saya bacakan definisi nakes, sekarang saya bacakan biar fair, seimbang definisi namet. Nanti teman-teman buktikan substansinya sama atau beda enggak sih namet nakes ini. Ya, saya baca di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kesehatan. Jadi setiap Sabtu itu minimal ada satu ayat dari Omnibus Law yang kita baca, ya ada 458 pasal, ya ribuan ayat, ya minimal satu lah minimal. Tenaga medis yang saya singkat NAMED adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ya, fokus di tanda hijau. Ya, di hijau itu kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi kewenangan itu tujuannya untuk melakukan upaya kesehatan. Inilah yang saya maksud dengan substansi kewenangan. Ya, kiri kanan kita lihat samakan ya. Ya, ada 3 unsur krusial di dalam definisi namet nakes. 1, seorang pengabdi atau pelayan. 2, tidak sekedar melayani, tapi profesional dalam pelayanannya, tidak asal-asalan. Dan
Di dalam praktek pelayanan kesehatan di masyarakat, ya, itu memerlukan kewenangan. Ringkasnya, kewenangan itu adalah kekuasaan formil atau kekuasaan hukum, kekuasaan yang diberikan oleh hukum, kekuasaan yang diberikan oleh negara. Nah, substansinya itu untuk upaya kesehatan. Apa yang menjadi tanda kewenangan seorang Named Nakes adalah SIP, Surat Izin Praktek. Nanti sebelum masuk diskusi, tolong ingatkan saya share materinya kalau eh, selesai pemaparannya. Dan yang tetap kita harus ingat, tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban hukum. Nah, slide ini beberapa kali saya tampilkan, tetapi saya memberikan penekanan yang berbeda kali ini, ya, dengan sedikit catatan. Kita Indonesia merupakan bagian dari negara hukum kesejahteraan. Ya, dalam literatur disebut dengan istilah welfare state, negara hukum kesejahteraan. Nah, salah satu ciri utama negara hukum kesejahteraan itu adalah ada kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, kesehatan itu sendiri dikatakan merupakan hak asasi manusia. Dan salah satu unsur kesejahteraan, bukan satu-satunya, tapi salah satu unsur penting kesejahteraan itu adalah kesehatan. Orang mengatakan bahwa orang sehat bisa ingin apa saja, yang katakanlah begitu ya. Kalau orang sehat keinginannya bisa banyak, tapi kalau orang sakit keinginannya berapa? Dan cuma satu, sehat dulu kan ya. Nah, betapa pentingnya kesehatan menentukan termasuk upaya kesejahteraan. Nah, negara berwenang mengatur pelayanan kesehatan. Negara berwenang mengatur pelayanan kesehatan. Kita jangan protes. Kalau negara mengatur pelayanan kesehatan, itu otoritas dia. Ya. Pelayanan kesehatan itu adalah pelayanan publik untuk kesejahteraan umum, termasuk menentukan kewenangan nakes dalam pelayanan kesehatan. Itu otoritas negara, ya, yang harus kita hormati sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, nakes bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan negara. Karena itu, negara berwenang meminta pertanggungjawaban nakes atas kewenangan yang diberikan kepadanya. Ya. Fair enggak? Misal teman-teman, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang majikan, ya, memberi kewenangan kepada yang dipimpin, ya, kepada bawahannya. Kalau atasan kita, pimpinan kita, meminta pertanggungjawaban atas tugas, mandat, kewenangan yang diberikan untuk dilaksanakan tadi, kira-kira wajar enggak? Nggak wajar dong. Negara itu berotoritas atas kewenangan. Dia yang memberi kewenangan kepada kita untuk pelayanan kesehatan. Dia pula yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, saya mohon direspon di kolom chat dengan cepat ya. Menurut teman-teman, negara meminta pertanggungjawaban ke nakes itu lewat siapa? Kita nakes bekerja melayani, ya, berdasarkan kewenangan dari negara. Kemudian negara meminta pertanggungjawaban kepada kita sebagai nakes yang diberikan kewenangan. Lewat siapa negara memintanya? Boleh dong respon di kolom chat, saya mau lihat. Menurut teman-teman lewat siapa? Setahunya saja, saya mau dapat gambaran dulu. Ya. Selama ini yang teman-teman tahu, teman-teman ya, terutama yang sudah menjalankan profesi tenaga kesehatan ya, tenaga medis, ya. Dalam pelayanan Anda, ketika negara meminta pertanggungjawaban lewat siapa selama ini? Belum pernah ya? Adakah? Lewat siapakah negara meminta pertanggungjawaban atas pelayanan nakes atau tidak pernah? Saya mau lihat di kolom chat.
Wah, baru Pak, belum pernah ada ya Dokter Yusuf. Aparatur Negara APH. Terima kasih Dokter Sudastra. Ya. Kemenkes. Ya, aparatur juga itu Kemenkes. Khususnya lewat siapa lagi kalau dari Kemenkes itu? Ada bagian dari Kemenkes yang diminta untuk organisasi profesi. Dulu beberapa hal, tidak sekarang. Konsil, ya, presiden, oh bisa. MDP. Ya, terima kasih ya. Lewat direktur, Dinkes, Kemenkes, OP dan APH, KAKI. Ya, terima kasih semua respon teman-teman, Dokter Agung, Dokter Ali, Pak Samsul, Dokter Irsad, Dokter Mariana. Ya, terima kasih semua teman-teman. Ya, kata kuncinya negara, kekuasaan negara itu dijalankan oleh yang namanya organ-organ negara yang kita sebut aparatur negara. Ya. Aparat lah gampangannya. Jadi negara meminta pertanggungjawaban kewenangan nakes ini lewat yang namanya aparatur negara. Garis besarnya saya bagi dua dah untuk dunia nakes. Yang pertama, aparatur penegak disiplin. Saya singkat APD. Aparatur penegak disiplin. Saya singkat APD. Itu aparatur negara, jangan salah. Yang disebut dengan MDP, Majelis Disiplin Profesi. Ya, mereka punya kewenangan meminta pertanggungjawaban kepada Anda. Yang kedua adalah APH, aparat penegak hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Itu semua organ-organ negara, aparat negara yang diberi kewenangan. Kata kuncinya adalah aparat. Ada dua secara garis besar, APD dan APH. Ya, cukup deh. Saya lanjut. Kalau kita bicara eh, pelayanan kesehatan, itu pasti bicara pelayanan publik, tidak mungkin tidak. Ya. Nah, pelayanan publik itu merupakan domain dari hukum administrasi negara yang disingkat HAN. Saya tandai kata administrasi. Administrasi bukan sekedar surat menyurat, Bapak Ibu, sejawat sekalian. Itu tata usaha. Administrasi lebih luas dari itu. Ya. Ada beberapa pengertian administrasi tergantung konteksnya. Kalau dalam konteks administrasi pelayanan publik, administrasi dalam konteks hukum administrasi ada sedikit berbeda, tetapi substansi dasarnya administrasi itu dari kata administrare. Administrare bahasa Latin yang artinya melayani. Bahkan bukan sekedar melayani administrare itu. Melayani dengan intensif, penuh perhatian. Itu spirit dari administrare. Nah, dalam konteks pelayanan publik, konteks pelayanan kesehatan, hukum administrasi negara ini menjadi primum remedium. Nah, ini terminologi hukum yang perlu kita ketahui. Primum remedium. Ya. Kalau dalam dunia kesehatan, inilah yang disebut dengan first line therapy. Ya. Drug of choice-nya ini sudah. Kalau ada masalah kesehatan, drug of choice-nya ini. First line terapinya ini. Artinya, hukum yang didahulukan di dalam baik regulasi atau pengaturan maupun penyelesaian ketika ada sengketa dalam dunia pelayanan. Hukum administrasi dulu yang disorong, ya, yang didahulukan. Nah, ada tiga aspek penting teman-teman di dalam pelayanan kesehatan. Ini kita bicara hukum tentunya. Tiga aspek penting terkait hukum pelayanan kesehatan, ya. Ini teman-teman bisa lihat di pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014. Nah, nanti teman-teman bisa lihat recordnya materi ini ya di channel YouTube Omnibus Law Kesehatan ya, seri 4. Nah, ada tiga, satu kewenangan, dua prosedur, tiga substansi.
Banyak pakar mengatakan kewenangan ini konsep inti dari HAN. Konsep inti hukum administrasi negara itu adalah kewenangan. Ya, intinya ini domain hukum administrasi. Bicara kewenangan, hukum administrasi. Bicara kejahatan, hukum pidana. Nah, kurang lebih begitu. Bicara ganti rugi, hukum perdata. Ya, kurang lebih begitu. Nah, saya tidak bahas satu-satu tentunya. Kita bicara substansinya saja dulu ya. Ikuti terus tiap minggu. Sedikit-sedikit nanti akan terbentuk pemahaman yang lebih baik. Substansi ini, kalau saya boleh eh, konsepkan, kurang lebih begini pengertiannya. Peruntukan ya suatu tindakan pelayanan yang harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Jadi ketika kita bicara substansi dari tiga tadi, ya, itu yang dimaksudkan adalah peruntukan tindakan pelayanan yang harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan itu. Nah, apa substansi kewenangan nakes? Kalau kita lihat tadi di definisi nakes, ya, pasal 1 angka 6 angka 7 dari Undang-Undang Kesehatan, yaitu upaya kesehatan. Satu frasa ini, teman-teman. Jadi kewenangan nakes itu substansinya harus dan hanya boleh untuk upaya kesehatan. Kalau kita menggunakan kewenangan nakes di luar itu, wah berarti kita melanggar kewenangan kita. Bisa di-challenge secara hukum. Apa itu upaya kesehatan? Nah, pasal 1 angka 2. Penting enggak itu kalau ditulis di pasal 1 angka 2? Ada yang tahu enggak di pasal 1 angka 1 isinya apa? Pasal 1 angka 2 tentu penting banget ini. Ya. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan garing atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Konteks pelayanan kesehatan perseorangan, kita tidak bahas semuanya, ya. Konteks pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh nakes, upaya kesehatan itu terkait dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan kesehatan pasien, baik bersifat pemeliharaan maupun peningkatan derajat kesehatannya. Ya, nanti didengarkan kembali yang saya tandai kuning ini. Upaya kesehatan itu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, konteks pelayanan kesehatan perseorangan nakes, upaya kesehatan itu terkait yang namanya kebutuhan kesehatan pasien. Inilah yang nanti akan kita bahas minggu depan. Ya, apa sih kebutuhan kesehatan pasien itu? Nah, ini sebagai gambaran saja. Itu tampak salah satunya. Nanti teman-teman akan lihat lebih jauh, akan banyak bicara tentang kebutuhan kesehatan nanti minggu depan ya. Ada di dalam pasal 274 huruf A Undang-Undang Kesehatan sebagai salah satu standar kewajiban praktek nakes. Dari sini saya sebenarnya kita bisa lihat ini. Ada dua unsur di sini bicara. Bicara prosedur, standar-standar itu yang hijau adalah prosedur. Tadi kan ada tiga aspek penting pelayanan hukum pelayanan kesehatan. Kewenangan, prosedur, substansi. Nah, di dalam pasal 274 ini nampaklah ya prosedur itu dalam bentuk standar-standar dan substansi itu dalam bentuk kebutuhan kesehatan pasien. Sebagai ringkasan sebelum kita masuk dalam diskusi, nakes bertindak berdasarkan kewenangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh negara yang memberikan kewenangan kepadanya. Substansi kewenangan nakes adalah upaya kesehatan, khususnya terkait kebutuhan kesehatan pasien. Dibatasi, diberikan definisi yuridis itu memang tidak mengenakan. Seolah-olah kita tidak bebas. Tetapi pernah tidak kita berpikir, menyadari bahwa justru pembatasan itu yang memberikan kebebasan bagi kita. Karena kalau tidak, kita akan rapuh. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Bila Bapak Ibu sejawat sekalian berkenan untuk
open kamera. Sebelum kita masuk diskusi, saya silakan untuk buka kameranya sebentar. Kita ambil gambar dokumentasi. Ya, silakan ya adik-adik dokter muda boleh dempet-dempet kalau satu gadget. Ya, hitungan ketiga saya ambil ya teman-temannya. Satu, dua. Satu slide lagi, tetap Ya, smile. perintis, Tiga, kok dua. perintis kok masih perintis, bukan perintis kemerdekaan yang sebelahnya Iya, BNI itu. kita merdeka, Ibu. Terima kasih. Jangan